bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Hai teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Nice banget udah klik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Pertama-tama aku ucapin Happy Independence Day buat kita semua yang ke-75. Semoga Indonesia semakin baik ke depannya. Amin. Ngomong-ngomong soal Independence Day, hari kemerdekaan, di video ini aku ingin mengajak kalian tuh flashback ke 75 tahun yang lalu, dimana hari ini tuh adalah hari yang bersejarah buat kita semua. Mungkin sebagian dari kalian ada yang belum tahu nih gimana cerita-cerita sebelum proklamasi, gimana drama-dramanya, dan apa aja yang terjadi, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi sebelum proklamasi. Maka dari itu di video ini aku ingin bercerita agar kalian tuh juga ikut ngerasain gimana rasanya yang dirasain sama pahlawan-pahlawan kita dulu. Oke, daripada berlama-lama, langsung aja kita jump to the story. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada saat pendudukan Jepang di hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sebelum lanjut ke ceritanya, di sini aku akan menceritakan latar belakang terjadinya proklamasi Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia yang sebelumnya diduduki oleh Belanda berhasil direbut oleh Jepang pada tahun 1942. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat yang saat itu sekutu Belanda menjatuhkan bom di kota Hiroshima, Jepang. Dan hal ini membuat mental dan semangat tentara-tentara Jepang di seluruh dunia itu menjadi menurun, termasuk tentara Jepang yang ada di Indonesia saat itu. Keesokan harinya pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI yang merupakan badan buatan Jepang dibubarkan dan kemudian diganti dengan PPKI. Pergantian nama ini bertujuan untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan oleh Amerika ke kota Nagasaki, sehingga menyebabkan Jepang terpaksa menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya termasuk Belanda. Nah, momen inilah yang dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 10 Agustus 1945, berita tentang Perang Dunia ini didengar oleh Sultan Syahrir, di mana beliau ini mendengar dari siaran radio luar negeri secara sembunyi-sembunyi. Saat itu, Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta belum mengetahui berita ini, dikarenakan memang saat itu tuh radio-radio yang menyiarkan siaran luar negeri disegel oleh Jepang. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta selaku Ketua dan Wakil Ketua PPKI serta Bapak Rajiman Widyodiningrat yang saat itu adalah mantan dari Ketua BPUPKI dikirim ke Dalat Vietnam untuk menemui Marsekal Terauchi. Mereka ini diberitahu kalau Jepang ada di ambang kekalahan, jadi Jepang ini akan memberikan kemerdekaan untuk Indonesia. Marsekal Terauchi mengatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Teman-teman, di sini kalau misalnya aku manggil Bapak Insinyur Soekarno itu terlalu panjang dan belibet. Jadi setelah ini aku akan panggil jadi Bung Karno dan Bung Hatta, oke? Setelah Bung Karno, Bung Hatta, dan Bapak Rajiman kembali ke Indonesia,
Sultan Syahrir mendesak agar Bung Karno ini segera memproklamasikan kemerdekaan karena beliau tahu kan kalau misalnya Jepang itu sudah menyerah kepada Amerika atau sekutu. Nah, Bung Karno dan Bung Hatta ini masih belum yakin nih kalau misalnya Jepang itu udah menyerah karena kan memang beliau berdua kan belum mendengarkan siaran berita dari luar negeri. Jadi beliau berdua ini percaya dengan apa yang dikatakan oleh Jepang kalau Jepang ini hampir menyerah, padahal sebenarnya saat itu sudah menyerah. Jadi Bung Karno dan Bung Hatta tuh nggak mau tergesa-gesa karena kalau misalnya tergesa-gesa nanti bisa menimbulkan perang atau konflik yang tidak diharapkan. Saat itu Bung Karno berpesan kepada Bung Hatta kalau Sultan Syahrir ini tidak mempunyai hak untuk memproklamasikan kemerdekaan karena hak itu ada di tangan PPKI. Sementara Sultan Syahrir ini menganggap kalau PPKI adalah buatan Jepang dan beliau itu nggak mau kalau proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh PPKI karena nanti akhirnya dunia itu akan mengira bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari Jepang. Bung Karno dan Bung Hatta mendatangi penguasa militer Jepang untuk mengkonfirmasi apakah memang benar Jepang ini sudah menyerah kepada sekutu. Tapi saat tiba di kantor itu, kantornya kosong. Kemudian beliau berdua pergi ke kantor Laksamana Muda Maeda untuk mengkonfirmasi, dan Laksamana Muda Maeda menjawab belum mendapat konfirmasi dari Jepang dan saat ini lagi menunggu konfirmasi dari Tokyo. Nah, setelah mendapatkan informasi dari Laksamana Muda Maeda, Bung Karno dan Bung Hatta ini akan mengadakan rapat PPKI di tanggal 16 Agustus 1945. Tapi golongan muda ini udah gak sabar, kenapa kok Bung Karno dan Bung Hatta ini masih saja menunda-nunda untuk melakukan proklamasi. Nah, akhirnya golongan muda ini menculik Bung Karno, Ibu Fatmawati, istri Bung Karno, Guntur Kecil, dan Bung Hatta, dan mereka ini diasingkan di Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Bung Karno dan Bung Hatta ini tidak terpengaruh oleh Jepang. Nah, saat mereka tiba di Rengas Dengklok, golongan muda ini benar-benar meyakinkan Bung Karno dan Bung Hatta bahwa Jepang ini emang udah benar-benar menyerah. Dan inilah saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda juga berkata kepada Bung Karno dan Bung Hatta kalau pejuang itu udah siap bertempur dengan Jepang apabila saat proklamasi memang terjadi konflik. Sementara itu di Jakarta, golongan muda dan golongan tua ini lagi rapat. Golongan muda diwakili oleh Wikana dan golongan tua diwakili oleh Bapak Ahmad Soebardjo. Nah, Bapak Ahmad Soebardjo ini mengusulkan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia itu diadakan di Jakarta. Dan setelah semua setuju, akhirnya Bapak Ahmad Soebardjo menjemput Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok dan dibawa ke Jakarta. Setelah sampai Jakarta, itu kondisinya tuh malam hari. Mereka serombongan itu langsung menemui kepala pemerintahan militer Jepang yang bernama Moichiro Yamamoto. Tetapi Moichiro ini nggak mau menemui rombongan Bung Karno, dan dia memerintahkan Tadashi Maeda untuk mengantarkan rombongan Bung Karno dan Bung Hatta ini ke rumah Otoshi Nishimura. Jadi Otoshi Nishimura ini menjabat sebagai Kepala Departemen Urusan Umum Militer Jepang. Dan setelah bertemu dengan Nishimura ini ngomong nih ke Bung Karno dan ke Bung Hatta kalau siang tadi tanggal 16 Agustus itu pemerintah Jepang yang di Tokyo itu udah memberitahukan bahwa jangan dikasih dulu kemerdekaan di Indonesia karena Jepang ini harus tetap mempertahankan status quo. Nah, saat itu Bung Karno dan Bung Hatta serta rombongan itu ngerasa nyesek banget, ngerasa kecewa banget karena apa yang dijanjikan Jepang saat mereka ke Dalat, Vietnam itu tidak dipenuhi. Dan Bung Karno tuh bilang ke Nishimura, apakah ini benar-benar sifat perwira Jepang yang rela ingkar janji agar dikasihani sama sekutu? Kemudian Bung Karno dan Bung Hatta karena kecewa nih, beliau berdua tuh bilang gini, yaudah kamu pura-pura aja nggak tahu kalau kami mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan jangan sampai kamu menghalangi kerja PPKI. Oh, keren banget ya. Kemudian setelah dari rumah Nishimura, Bung Karno, Bung Hatta, dan rombongan menuju ke rumah Tadashi Maeda. Dan di rumah Tadashi Maeda inilah Bung Karno, Bung Hatta, dan Bapak Ahmad Soebardjo menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Jadi ini
tanggal 16 malam teman-teman, dan besoknya itu udah diproklamasikan kemerdekaannya. Nah, saat itu selain beliau bertiga, ada lagi saksi yang menyaksikan perumusan teks proklamasi ini, yaitu Bapak Sukarni dan Bapak Sayuti Melik. Perumusan teks proklamasi ini berlangsung selama 2 jam, yaitu antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Untuk konsep teks proklamasinya ini ditulis dengan tulisan tangan Bung Karno sendiri. Dan setelah konsep disepakati oleh semuanya, akhirnya teks proklamasi yang dari tulisan tangan Bung Karno ini diketik di mesin ketik oleh Bapak Sayuti Melik. Dan Bapak Sukarni mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta lah yang menandatangani naskah teks proklamasi itu. Pagi harinya tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat dibacakanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan setelah itu disambut dengan pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang sebelumnya dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh pengibar bendera yang merupakan prajurit. Pengibaran bendera merah putih ini dilakukan oleh Bapak Latif Hendraningrat dan Bapak Suhut. Dan untuk acara terakhir, akhirnya dinyanyikanlah lagu Indonesia Raya. Untuk bendera merah putih yang benar-benar otentik dijahit oleh Ibu Fatmawati, saat ini masih disimpan di Monumen Nasional Indonesia. Dan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang saat ini kita sebut dengan UUD 45. Dengan demikian terbentuklah pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk republik dengan kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Setelah itu, atas usulan Bapak Otto Iskandar Dinata, terpilihlah Bung Karno sebagai Presiden Indonesia yang pertama dan Bung Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ceritanya, latar belakang atau kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa sebelum proklamasi Indonesia diproklamirkan. Nah, ini tuh ada beberapa informasi yang mungkin bisa menambah pengetahuan kalian, karena sebelumnya aku tuh juga nggak tahu dan nggak ngeh tentang informasi ini. Jadi setelah aku searching tentang proklamasi kemerdekaan, aku tuh baru tahu kalau ternyata yang pertama, naskah proklamasi itu ternyata ada 2 jenis. Yang pertama itu naskah proklamasi klat, yaitu yang ditulis sama Bung Karno, tulis tangan. Dan yang kedua itu adalah naskah proklamasi yang otentik, yaitu yang diketik sama Bapak Sayuti Melik. Nah, yang kedua, naskah proklamasi klat yang ditulis oleh Bung Karno itu, waktu itu sebenarnya tuh digeletakin aja gitu di meja dan sempat masuk ke tempat sampah. Tapi akhirnya diselamatkan oleh Ibu BM Dia dan disimpan oleh Ibu BM Dia selama 46 tahun, 9 bulan dan 19 hari. Dan pada saat itu diserahkan pada tanggal 29 Mei 1992 kepada Bapak Presiden Soeharto di Binagraha. Kemudian yang ketiga, pada naskah proklamasi baik itu yang klat maupun yang otentik, di situ tertulis Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Ini aku juga nggak ngeh nih. Sebenarnya tuh tulisannya tuh tahun 05 bukan tahun 45. Nah, maksud dari 05 ini adalah tahun 2605. Jadi saat itu kan penjajahan Jepang nih. Jadi beliau ini menggunakan penanggalan, yaitu penanggalan Jepang. Untuk penanggalan Jepang pada masa itu tahun 1945 itu adalah tahun 2605. Makanya ditulis tahun 05. Kemudian yang keempat, suara Bung Karno yang selama ini kita dengar rekamannya itu bukan rekaman suara Bung Karno yang direkam pada tanggal 17 Agustus 45 atau saat proklamasi diproklamirkan. Tetapi itu adalah suara asli Bung Karno yang direkam di stasiun radio RRI pada tahun 1951. Hal ini dilakukan karena pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak ada orang yang merekam suara atau video dan mereka ini hanya mengambil foto saja. Oke teman-teman semua, sekian dulu video aku hari ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like dan jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini cepat berkembang. Thanks banget buat
buat kalian. See you on the next video. Bye-bye.